Jadi kalau ada suami atau bapak tidak kerja itu dosa, ibu. Ada sebuah hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang hasan, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i ithman an yudayyi'a man yaqut. Cukuplah bagi seseorang itu sebuah dosa ketika dia menyia-nyiakan orang yang dalam tanggungannya. Jadi kalau ada suami atau bapak tidak kerja itu dosa. Bagaimana kalau dia kerja tapi kerjanya asal-asalan sehingga nafkahnya tidak sewajarnya, dosa juga. Bagaimana caranya? Harus mikir, harus berusaha, harus berupaya. Kamu punya istri, kamu punya anak, harus bertanggung jawab, tidak boleh menyerah. Pintu ini nutup, buka pintu ini. Ini nutup, buka pintu ini. Ini nutup, buka pintu ini. Itu adalah tanggung jawabmu. Jangan hanya nikah saja, jangan hanya punya anak saja, tapi ada apa? Tanggung jawab. Ini penting dan super penting loh ini. Termasuk ketika terjadi perceraian. Biasanya kalau cerai, ya, itu kan kemudian bapaknya anak-anak lepas tangan kan? Anaknya ikut, ibunya, bapaknya lepas tangan, ya. Sudah tidak memberi nafkah lagi kepada anak-anaknya. Loh enggak. Itu cerai itu kan urusanmu dengan istrimu. Dengan anak itu tetap enggak putus hubungan. Kamu tetap bapaknya anak-anak dan tetap wajib memberikan nafkah. Kalau enggak itu utang, ibu-ibu. Itu utang, dicatat itu ibu-ibu, utangi piro. Ya, misalnya nafkahnya itu 1 bulan. Anggap saja berapa? Piro saulan ibu-ibu? Wis gampangnya 10 juta wis ya. Kakean. Wis 5. Misalnya nafkah kepada anaknya itu yang sewajarnya ya, 5 juta. 1 bulan 5 juta. Dia enggak ngasih, enggak bertanggung jawab. Berarti punya utang berapa? 5 juta. Setahun berarti berapa utangnya? 60 juta, ya. 10 tahun berarti berapa? 600 juta utangmu. Lek gak kon bayar, tak tagih ndek akhirat. Ini penting. Jadi bukan berarti cerai kemudian dia lepas tangan gak beri nafkah kepada anaknya. Tetap itu anakmu, nafkah tetap dari kamu. Ya, bahkan Nabi bilang apa? Dosa menyia-nyiakan orang yang dalam tanggungannya. Kemudian bahkan seorang istri itu boleh ngambil harta suami tanpa sepengetahuannya. Kalau dia tidak memberi nafkah yang selayaknya padahal dia mampu. Itu kan ada hadisnya itu kan. Yaitu ada seorang perempuan namanya Hindun. Dia adalah istri daripada Abu Sufyan. Suaminya itu cukup mampu tapi pelit kikir, tidak memberikan nafkah yang cukup untuk istrinya dan anak-anaknya. Lalu sang istri itu lapor kepada Nabi. Katanya Nabi apa? Khudi min malihi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Kalau memang gitu kasusnya, kamu boleh ngambil hartanya dia tanpa sepengetahuan dia. Untukmu dan anak-anakmu dengan cara yang terbaik. Secukupnya ya untuk nafkah yang sewajarnya. Kamu bukan mencuri, itu kamu ngambil apa? Ngambil hakmu sendiri. Ya, itu bukan mencuri. Dan termasuk suami atau bapak yang tidak bertanggung jawab masalah nafkah, itu sama dengan pemimpin yang tidak bertanggung jawab terhadap rakyatnya, dan itu tidak akan bisa mencium baunya surga. Itu ada hadisnya, hadis sahih Bukhari Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin istar'ahu Allah ra'iyah falam yahutha bi nasihah illa lam yajid raihatal jannah." Tiadalah seorang hamba yang Allah pilih dia sebagai pemimpin. Dia punya rakyat, dia punya bawahan, dia punya tanggung jawab, namun dia tidak melakukan dengan yang sebaik-baiknya, kurang bertanggung jawab, melainkan dia tidak akan bisa mencium baunya surga. Termasuk bapak tidak memberikan nafkah yang selayaknya kepada anaknya atau keluarganya.